Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan. Untuk kesempatan juga kami boleh memuji Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu ya Tuhan, mengenai Allah Tritunggal. Biarlah Engkau yang boleh memimpin kami Tuhan. Berikan kami pemahaman, pengertian, agar apa yang sungguh kami pelajari hari ini kami boleh mengerti Tuhan. Dan terlebih lagi kami belajar menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Oke. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya izin dulu ya. Saya buka masker ya. Tadi sudah swab juga sama dengan Pak Roni ya. Sama ya. Habis swab itu saya baik-baik saja, habis itu langsung batuk-batuk ya. Sampai sekarang belum selesai ya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu, ini memang satu doktrin yang tidak mudah ya. Saya ketika diberikan tema ini jujur saya bergumul. Wah, ini bagaimana ya? Karena kita di kelas seminari aja Bapak Ibu Saudara, kelas doktrinal itu dibagi menjadi 3 ya. 3 kelas dan bicara masing-masing pribadi ini itu 1 semester ya. 1 semester Bapak Ibu. Dan kemudian kalau di seminar ya, di seminar-seminar itu dipangkas biasanya ya. Dipangkas jadi 3 jam, 5 jam atau biasa 1 hari. Ini sekarang menyampaikan dalam waktu 30 menit ya. Saya pikir ini tantangan lagi ya, tapi saya percaya sebenarnya sebanyak apapun waktu kita ya mempelajari tentang Allah, tetap kita manusia terbatas ya. Kita tidak akan bisa menguak semua misteri tentang Allah. Karena itulah kita butuh pertolongan Tuhan ya. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menolong kita supaya kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Baik Bapak Ibu ya, kita bicara tentang doktrin ya. Ini saya katakan tadi ini bukan doktrin yang mudah ya untuk dipahami dan kita pelajari bersama. Bahkan saking sulitnya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita di dalam perjalanan sejarah ya, doktrin ini sudah mulai dikupas gitu ya. Dikuak, dipelajari, bahkan berusaha diformulasikan ulang oleh gereja-gereja, oleh bapak-bapak gereja. Ya, tapi seringkali begini, ketika mereka memformulasikan ulang tersebut, ya doktrin ini, supaya apa? Supaya doktrin ini bisa terdengar atau dipelajari dengan lebih logis, begitu ya, lebih rasional. Tetapi pada ujung-ujungnya tetap sulit, ya, karena seringkali apa yang mereka lakukan justru apa? Tidak sesuai dengan data-data di dalam Alkitab. Ya, karena itu doktrin ini seringkali dianggap doktrin yang kontroversial. Ya, bagi banyak teolog. Sebab apa? Sebab banyak aspek di dalamnya itu bisa diperdebatkan. Ya, nah inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tapi sebelum kita bahas lebih jauh Bapak Ibu Saudara mengenai doktrin ini, saya ingin mengajak kita ya melihat terlebih dahulu ya beberapa kesalahpahaman berkaitan dengan doktrin ini, ya doktrin Tritunggal ini. Ya, ada banyak kesalahpahaman ya yang dibicarakan orang yang menjadi isu di luar sana, tetapi hari ini saya hanya mengangkat 3 isu yang seringkali diperbincangkan ya, dibicarakan oleh orang-orang di luar sana. Yang pertama adalah, bisa next, tolong bisa ditampilkan, oke ya. Allah Tritunggal dikatakan adalah ya Tritunggal di dalam triteisme. Ya, triteisme Bapak Ibu Saudara. Di mana orang-orang di luar kekristenan itu menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah, percaya kepada 3 Allah. Ya, 3 Allah. Bahkan dari beberapa sumber YouTube yang saya lihat ketika saya coba siapkan materi ini ya, firman ini, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka mengidentifikasi tiga pribadi itu, ya, 3 Allah itu di dalam bentuk apa? Allah, Yesus, Maria. Saya pikir Maria dari mana ini ya? Kok tiba-tiba bisa muncul Maria di dalamnya? Apakah kita menyembah Maria ya di dalam iman kita? Ya, Bapak Saudara, ini hal-hal yang menarik, tapi inilah yang berkembang. Ya, yang berkembang di luar sana bahwa ada orang-orang yang memahami kita orang Kristen percaya kepada 3 Allah. Bahkan orang Kristen sendiri seringkali karena belum memahami benar ya,
konsep Tritunggal ini mereka juga meyakini bahwa kita percaya kepada 3 Allah, ya. Nah, ini tentu keliru Bapak Ibu Saudara, ya, karena Alkitab sendiri menekankan bahwa kita percaya pada Allah yang esa, ya, percaya pada keesaan Allah. Bisa next, ya, slide berikutnya kita lihat bukti-buktinya, ya, terlebih dahulu, ya. Ini semoga terbaca, ya. Di dalam Ulangan misalnya Bapak Ibu Saudara kita lihat, ya, dikatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan lagi begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, ini, ya, artinya apa? Ada satu-satunya Allah yang benar. Ya, bukan ada tiga-tiganya Allah yang benar, ya, tidak dikatakan seperti itu. Kemudian lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu, ya, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang dan berseru kepada semua orang, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari 3 bagian Alkitab ini, ya, ada bagian-bagian yang lain, tapi 3 ini yang saya ambil, itu jelas sekali dijelaskan bahwa Allah itu satu. Allah itu esa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan penekanan pada Allah yang satu ini sudah dipertahankan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Ya, meskipun pada masa itu mereka melihat bahwa Allah itu banyak, ya, mereka menyembah banyak-banyak ilah-ilah. Tapi kemudian mereka berpikir, di antara ilah-ilah itu pasti ada satu, ya, Allah yang benar. Maka muncullah pada zaman itu, ya, orang-orang Yahudi, ya, konsep Allah yang tunggal itu, ya, Allah yang esa itu. Tapi kita seperti apa Allah yang esa itu? Nanti kita lihat, ya. Bapak Saudara, nah ini ketika kita mengatakan Allah itu esa, bahkan Alkitab sendiri mengatakan Allah itu tunggal. Tapi sekarang kita pelajari bahwa Allah itu Tritunggal, ya. Apakah itu berarti doktrin Allah Tritunggal itu bentuk penolakan, ya, atau bentuk revisi terhadap Allah yang satu itu? Bapak Saudara, jelas tidak, ya. Doktrin Allah Tritunggal itu justru memberikan penjelasan yang lebih detail kepada kita semua. Bahwa Allah yang esa itu, Allah yang satu itu, dia telah menyatakan dirinya, ya, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, satu hakikat 3 pribadi. Satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, apa maksudnya 3 pribadi ini dan satu hakikat ini nanti kita akan lihat, ya, lebih lanjut lagi. Nah, itu kesalahpahaman pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya, kesalahpahaman yang kedua yaitu mereka mengatakan begini. Bisa next, ya. Bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal adalah bicara tentang keesaan pribadi. Ya, maksudnya apa ini? Ya, di mana Bapak Saudara ketika orang-orang mengatakan seperti ini, Tritunggal adalah keesaan pribadi, ya, bagi sebagian orang itu beranggapan bahwa Bapa itu adalah Anak, ya, dan Anak ada Roh Kudus. Yang membedakan hanyalah waktu dan tugas, ya, di mana di dalam Perjanjian Lama Bapa itu bekerja, sedangkan di dalam Perjanjian Baru yang bekerja adalah Anak dan Roh Kudus, ya, seperti ada pemisahan seperti itu. Dan kemudian lebih spesifik lagi dikatakan bahwa Bapa itu menjadi Yesus dalam karya penebusan, sedangkan Yesus adalah Roh Kudus yang turun dari sorga, ya. Nah, Bapak Saudara, anggapan semacam ini jelas keliru, ya. Mengapa saya katakan keliru? Ya, ya, selain keliru, nanti saya akan jelaskan, ya, bukti-bukti di dalam Alkitabnya. Selain keliru, itu bahkan pandangan seperti ini sudah ditentang, ya, sejak abad permulaan oleh bapak-bapak gereja, ya. Sebab yang tunggal itu bukanlah pribadi Allah. Yang tunggal itu adalah hakikatnya. Sebab kalau yang tunggal itu adalah pribadinya, maka sangat lucu sekali, nggak masuk akal, ya. Nanti kita lihat, ya, apa yang nggak masuk akal. Misalnya kita lihat di dalam next Yohanes 17, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. Ketika dikatakan begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Bapak Saudara, kalau kita baca ini, apakah itu berarti Bapa sedang mengutus dirinya sendiri ya ke dalam dunia ini? Kemudian kita lihat lagi di dalam Lukas 6 ayat 12 ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Ketika kita baca bagian ini, apakah berarti Yesus sedang berdoa pada dirinya sendiri? Ya, Yesus berdoa, dikatakan berdoa kepada Allah. Tapi karena Allahnya itu dia, maka dia berdoa kepada diri sendiri. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di dalam Yohanes 14, misalnya ayat yang ke-16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, apakah ini berarti Bapa dan Anak itu sedang mengutus diri mereka sendiri untuk menyertai kita? Ya. Ini banyak hal-hal seperti ini, pandangan-pandangan seperti ini, dan ya itu membingungkan bagi kita semua. Ya, dan itulah yang harus kita benarkan. Nah, itu kesampahaman yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah dikatakan bahwa bisa next ya. Karya masing-masing pribadi itu terlalu dipisahkan. Jadi Allah Tritunggal itu mereka punya karya, ya, tetapi di dalam penerapannya, di dalam prakteknya ada orang-orang yang berusaha memisahkan. Ya, karya-karya mereka terlalu dipisahkan. Contoh misalnya ya, misalnya ketika Allah mencipta, ya, ketika bicara tentang penciptaan, maka yang berkaitan dengan penciptaan itu adalah Bapa. Ya, Anak bukan pencipta, Roh Kudus bukan. Ya, terus kemudian penebusan, yang menebus kita adalah Anak, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, gitu ya. Kemudian juga ketika bicara tentang pengudusan, maka itulah karya Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Bapa. Ya, ada orang yang terlalu memisah-misahkan karya Allah dan menganggap bahwa masing-masing pribadi itu memiliki tugas sendiri-sendiri, terpisah dari yang lainnya. Nah, konsep ini jelas salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab kalau kita melihat catatan Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, ya, kemudian juga ayat 1 sampai 2 ya, dikatakan begini. Baik Bapa, ya, oke, ini ada kesalahannya, itu hasilnya ayat 26 ya. Ayat 1 sampai 2 ya. Baik Bapa, di sana kita lihat, Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Alkitabnya ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian ada roh Allah melayang-layang di sana. Artinya apa? Baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan itu. Ya. Terus kemudian di dalam karya penebusan, misalnya kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Ya, Efesus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, jadi Yesuslah ya yang menebus kita. Ya, nah begitu pula dengan karya pengudusan. Ya, dikatakan bahwa di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11 ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, pada saat dia keluar dari air, dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa baptisan ini ya, di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11 ini, tiga pribadi itu jelas tercatat di sana. Ya, ada Allah Bapa, kemudian Yesus Kristus yang dibaptis, dan kemudian juga Roh Kudus seperti burung merpati, ya, yang hinggap di atas Yesus. Nah, Bapak Saudara, ada banyak lagi, ya, kesalahpahaman yang lainnya. Tapi hari ini saya katakan tadi saya hanya mengangkat tiga kesalahpahaman ini, ya. Sebab Saudara, ya, ini harus kita clearkan, ya, karena kalau tidak maka kita bisa salah di dalam memahami tentang Allah Tritunggal ini. Nah, sekarang kita melihat apa doktrin Tritunggal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa doktrin Tritunggal itu? Bapak Ibu Saudara, ya, bisa next slide-nya. Ya. Saudara, ketika kalau saya kan pegang remaja, ya, saya kalau tanya anak remaja itu, saya tanya apa yang kamu pahami tentang doktrin Tritunggal. Mereka cuma bilang, wah, Tritunggal itu ya berarti tiga, ya, tapi satu, ya, satu tapi tiga. Ini kan tema Komisi Wanita ya, kalau tadi kita lihat ya.
Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Saya bilang maksudnya apa gitu ya. Lalu kalau gitu apa bedanya ya dengan produk-produk instan gitu ya, sasetan yang sekarang menawarkan 3 in 1 gitu ya. Ada kopi 3 in 1 ya, ada produk-produk yang lain ya. Yang katanya kopi, ada gula, ada susunya. Itu kan 3 in 1, 3 jadi 1 ya, dicampur aduk jadi 1. Saudara, mari kita coba pahami konsep Tritunggal ini melalui definisinya terlebih dahulu. Ya, apa artinya Tritunggal itu? Saudara, dari definisi, bisa next ya. Definisi Tritunggal adalah tadi saya katakan, satu hakikat, 3 pribadi. Ya, itu definisinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Kita lihat dulu apa maksudnya satu hakikat. Bisa next ya. Ya, Bapak Saudara, satu hakikat Allah Tritunggal. Ya. Saudara, kalau kita kembali melihat dalam perjalanan sejarah ya kekristenan, saudara, kata Tritunggal ini ya itu muncul pertama kali sekitar tahun 196-an. Ada yang mengatakan 135 begitu ya, ada yang mengatakan 190-an dan segala macamnya. Ini oleh seorang yang bernama Tertullianus. Dan kemudian ya berusaha memformulasikan doktrin ini ya. Tapi kemudian apa? Ternyata doktrin ini dilihat banyak kecacatan di dalamnya, banyak ketidaktepatan. Mengapa? Karena di dalam formulasi yang dibuat oleh Tertullianus ini, dia meletakkan posisi Allah itu, Allah Anak itu ada di bawah Allah Bapa, ya. Sedangkan Allah Roh Kudus itu di bawah Allah Anak, gitu ya. Jadi ada ketidaktepatan seperti itu. Nah, karena ketidaktepatan itulah maka pada abad keempat gereja itu mulai memformulasikan ulang ya doktrin Allah Tritunggal ini melalui konsili-konsili yang ada. Ada konsili Nisea, ada konsili Konstantinopel ya. Dan itu pun masih belum jelas. Ya, belum tepat sesuai dengan data di dalam Alkitab seperti saya katakan tadi. Ya, barulah kemudian pada tahun 670-an Bapak Saudara, ya ini ya, ada seorang yang bernama Athanasius ya. Dia memformulasikan lebih lengkap ya tentang Allah Tritunggal ini. Ya, makanya itu dari formulasi itu dikenal sebagai Credo Athanasius atau pengakuan iman dari Athanasius. Nah, di dalam kredonya itu dituliskan seperti ini Bapak Saudara. Kami menyembah satu Allah di dalam Tritunggal. Sang Bapa yaitu Allah, Sang Anak yaitu Allah, dan Roh Kudus yaitu Allah. Namun mereka bukanlah 3 Allah tetapi satu Allah. Ya. Nah, dari pengakuan iman Athanasius ini kita kemudian memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang satu di dalam hakikatnya. Dan karena kesatuan inilah maka Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berbagi sifat ilahi yang sama. Ya, mereka punya sifat-sifat ilahi yang sama dan itu membuat mereka apa? Sejajar. Mereka sama, setara. Ya. Nah, apa saja sifat-sifat ilahi itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau yang pernah ikut kelas katekisasi sama saya, ya itu di situ dijelaskan di dalam buku formula katekisasi kita ya, bahwa sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 2. Ada sifat Allah yang bisa dikomunikasikan, ya, ada sifat Allah yang tidak bisa dikomunikasikan. Apa maksudnya itu? Ya, sifat Allah yang tidak bisa dikomunikasikan itu artinya apa? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia dan itu hanya dimiliki oleh Allah saja ya. Sedangkan yang bisa dikomunikasikan artinya itu juga yang diberikan kepada manusia ya, sifat-sifat itu. Apa saja kita lihat? Sifat Allah yang tidak bisa dikomunikasikan atau tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama dikatakan bahwa Allah itu tidak berubah ya. Karena Allah itu tidak berubah artinya apa? Berarti dia dapat dipercaya dan diandalkan. Allah itu tidak berubah di dalam usianya, ya. Dia tidak seperti kita manusia yang terbatas. Kita ada perubahan secara fisik ya, dari bayi, remaja, pemuda, dewasa sampai lansia, kemudian kita meninggal. Artinya kita mengalami perubahan secara usia. Ya, tapi Allah tidak mengalami perubahan itu. Kita juga mengalami perubahan di dalam cara berpikir kita. Ya, dulu kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, artinya apa? Allah itu tidak berubah. Ya, nah
Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Ya. Kemudian dikatakan lagi Allah itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah itu tidak terbatas. Nah, ketidakterbatasan Allah ini membuat segala sesuatu itu adalah menjadi milik Dia. Berada di dalam Dia dan tanpa ukuran atau batasan kuantitas tertentu. Ya. Nah, ketidakterbatasan ini misalnya di dalam pengetahuannya yang sempurna. Ya, saya katakan tadi, pengetahuan kita tidak sempurna ya. Kita dulu tidak tahu soal informasi ini. Sekarang kita menjadi tahu dan kita coba kupas lebih dalam misalnya ya. Kita menjadi tahu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak terbatas dari dulu pengetahuannya. Ya, Dia tahu segala hal. Nah, ketidakterbatasan ini juga dibagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kepada pribadi yang lain. Ya. Tidak hanya dimiliki oleh salah satu pribadi Allah saja. Tapi Bapa, Anak dan Roh Kudus seluruhnya mereka maha tahu. Ya, mereka tidak terbatas di dalam pengetahuan. Ya, Bapak Saudara, bicara tentang kemahatauan ini, Saudara, ada waktu saya praktek pelayanan begitu ya, waktu masih mahasiswa, saya melayani sebuah gereja, pernah ada jemaat yang bertanya begini, "Loh, Lause, bukankah Yesus itu manusia?" Ya, kalau Yesus itu manusia, bagaimana Dia bisa maha tahu? Begitu, di dalam pribadinya sebagai manusia. Saudara, saya kemudian bilang ke jemaat ini begini, betul, Yesus itu kalau di dalam doktrin kita adalah 100% manusia. Dia manusia yang sejati, tetapi ingat, Dia juga adalah 100% Allah. Artinya apa? Dia juga adalah Allah yang sejati itu. Nah, karena Dia 100% Allah, maka Dia memiliki sifat-sifat ilahi di dalam diri Dia yang membuat Dia maha tahu. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kita lihat Lukas 5 ya. Apakah ada bisa slide-nya? Oke ya. Tidak ada ya. Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu boleh lihat di dalam Alkitabnya atau saya bacakan buat kita semua ya. Lukas 5 ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini, ya, ini menceritakan tentang Yesus yang sedang menyembuhkan ya orang lumpuh, yang ketika orang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya ya melalui tandu itu ya, dan kemudian dimasukkan melalui atap rumah. Nah, Saudara, Yesus berkata begini ketika orang lumpuh itu disembuhkan ya, Yesus berkata begini, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, setelah berkata seperti itu, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya. Perhatikan ya kata-kata ini ya. Orang Farisi itu berpikir di dalam hatinya. Ya, kemudian siapakah orang yang menghujat Allah ini? Ya, siapakah yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu pikiran mereka. Ya, tapi kemudian di kalimat selanjutnya dituliskan apa? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, Bapak Saudara, ini tidak dituliskan Yesus mencoba menerka, ya, atau menebak pikiran mereka. Tapi langsung strike dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, kemudian Yesus berkata kepada mereka. Dan belum lagi Bapak Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian sebelumnya, ya, kalimat-kalimat sebelumnya itu kan bicara tentang perjalanan Yesus melayani, ya, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang sedang menangkap ikan, kemudian murid-murid dibawa apa? Ayo pergi ke sana, ya, dia bersama 2 orang muridnya, ya, dibawa pergi ke sana, padahal murid itu sudah seharian itu menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Tapi kemudian dibawa pergi ke sana, dia tangkap ikan dapat ya ikan sebanyak itu. Dari mana dia bisa tahu? Apakah dia punya alat gitu ya? Ada alat deteksi GPS begitu ya, letak ikan di mana? Allah Maha tahu. Ya, bahkan di dalam Alkitab beberapa kali kita menemukan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, bagaimana mungkin Allah bisa tahu, ya? Kok bisa siang-siang itu begitu ya, ada seorang perempuan yang sedang di sumur. Ya. Jadi Bapak Saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus juga Maha tahu, ya. Dan ketidakterbatasan lainnya saya pikir kita sudah tahu, ya, tidak terbatas di dalam kuasanya. Yesus juga memiliki kuasa itu. Ya, kemudian kehadirannya dan maha-maha yang lainnya Bapak Saudara, ya. Itulah Yesus Allah Tritunggal itu yang berbagi sifat-sifat keilahiannya. Kemudian juga dikatakan Allah itu Esa. Ya, Allah itu Esa. Esa ini bukan berarti tidak ada Allah lain Bapak Saudara. Tapi juga berarti hanya Dia
yang dapat memenuhi kebutuhan hati kita yang paling dalam. Dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan kita puja. Ya. Nah, Bapak Saudara, inilah sifat Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Artinya yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang membedakan Allah dengan manusia. Nah, ini jugalah yang melawan sebenarnya ajaran panteisme pada masa itu. Ya. Yang mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi seperti Allah. Tidak bisa, ya. Manusia saja secara usia itu terbatas. Gimana manusia tidak bisa berubah, ya? Secara sikap, karakter bisa mengalami perubahan. Dulu orang bisa baik, tiba-tiba karena satu kejadian dia mengalami trauma bisa jadi emosional, ya. Dulu orang suka berbagi kasih, tapi karena suka ditipu dalam usaha bisnisnya, tiba-tiba dia jadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Artinya apa? Secara banyak hal manusia mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa sama setara dengan Allah? Ya, ini saja sudah dilawan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, sifat Allah yang dapat dikomunikasikan apa saja? Ya, misalnya yang dimiliki oleh manusia. Bisa dikatakan Allah itu maha suci, ya, maha adil, maha baik, maha kasih, maha benar. Nah, itu dimiliki manusia. Ya, manusia juga pernah suci, manusia pernah adil, ya, manusia tahu kebaikan, manusia tahu kebenaran. Hanya saja kemudian itu menjadi terbatas. Ya, sifat ini menjadi rusak. Karena apa? Karena dosa. Ya, karena itulah kita butuh anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya sifat-sifat ini kembali melekat dalam diri kita. Ya, kesucian itu yang sudah rusak karena dosa itu kembali menjadi milik kita. Kemudian kita menjadi orang yang tahu kebaikan, kita tahu berbuat baik, kita tahu mencari kebenaran. Ya, nah itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, ya, yang dibagi oleh Allah kepada manusia. Nah, Bapak Saudara, itulah hakikat Allah, ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Bapa itu kemuliaannya sama dengan Anak dan sama dengan Roh Kudus, itu bukan berarti bahwa mereka itu masing-masing ini Allah, ini Allah, ini Allah. Bukan seperti itu, ya. Tetapi mereka ini adalah satu Allah. Nah, karena mereka satu, maka itu sudah pasti mereka setara, ya, mereka sejajar. Ya, sesuatu yang setara itu belum tentu satu. Ya, tapi kalau sudah satu itu pasti setara, pasti sejajar. Nah, saudara, saya harap meskipun ini tidak mudah, ya, tapi saya harap kita pahami terlebih dahulu konsep ini, ya, agar kita tidak salah di dalam memahami bahwa ternyata Kristen itu percaya pada tiga Allah. Tidak, bukan itu maksudnya. Di dalam kekristenan jelas bahwa kita percaya kepada satu Allah dengan semua sifat-sifatnya yang sama, ya, satu hakikat. Nah, selanjutnya Bapak Saudara, satu hakikat ini telah menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi. Ya, apa itu tiga pribadi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, nah sekarang kita hanya perlu tahu begini Bapak Saudara, cuma ada satu hakikat, cuma ada satu Allah. Itu dulu yang kita pegang. Ya, itu dulu yang kita terima dan kita pahami. Nah, saudara, ada seorang pengkhotbah, ya, yang menjelaskan tentang Allah. Keberadaan Allah itu dia sebutkan Allah itu being, bukan existence, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara tahu bedanya being dengan existence, ya. Existence itu Bapak Saudara itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya itu existere, ya. Ex itu artinya keluar, sedangkan sistere itu artinya apa? Tampil atau muncul, ya, atau ada. Nah, jadi kalau diartikan secara lengkap, eksistensi itu artinya sesuatu yang muncul, sesuatu yang ada, yang timbul, dan memiliki keberadaan yang aktual. Dan keberadaan itu muncul karena ada situasi tertentu. Ya, contoh misalnya partai politik. Ya, partai politik ini banyak. Ya, nah partai politik ini muncul karena apa? Karena ada keresahan-keresahan di dalam masyarakat, ya, terhadap situasi-situasi tertentu. Dan kemudian orang-orang mereka berkumpul membentuk parpol ini, ya, kemudian mereka berusaha menjawab keresahan itu melalui partai politik mereka, ya. Itu muncul karena situasi tertentu. Tetapi Allah itu tidak demikian. Allah itu tidak muncul kalau ada situasi-situasi khusus saja, ya, situasi tertentu saja. Allah itu saya katakan tadi selalu ada, ya, dia tidak berubah, dia tetap ada, ya, dia tidak diciptakan dan sudah ada sejak permulaan dunia ini. Karena itu Bapak Saudara tidak tepat, ya, apabila kita menggunakan kata existence pada Allah. Tetapi yang tepat adalah Allah itu being. Ya, being artinya apa?
Allah itu statusnya itu tidak pernah berubah. Ya, dia tetap sama. Nah, itulah pemahaman tentang hakikat, Bapak Saudara. Yang artinya Allah itu berbagi sifat-sifat yang sama. Ya, sifat-sifat ilahi yang sama yang melekat pada 3 pribadi yang sejajar. Tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Saudara, kita melihat konsep Allah Tritunggal ya mengenai 3 pribadi. Bisa next ya. Apa yang dimaksud dengan 3 pribadi Bapak Saudara? Ya. Allah Tritunggal di dalam 3 pribadi. Yang pertama Bapak Saudara, 3 pribadi ini bicara tentang kejamakan ilahi ya di dalam pribadi Allah. Jadi kalau kita baca bagai firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, itu ada beberapa kali Allah itu memakai kata kami. Ya, bukan aku, bukan kita. Ya. Saudara, contohnya apa? Ya, bisa next ya. Apakah ada? Ya. Contoh kalau kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian. Ya, itu nanti ya. Oke, bisa nanti dulu. Ya, kita buka kalau tadi yang Kejadian 1 ayat 26, ya. Dikatakan apa? Saya bacakan sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 26, ya. Bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, ya. Nah, kemudian di Yesaya 6 ayat 8, ya, ketika peristiwa Yesus memanggil Yesaya, kemudian Yesaya mendapatkan penglihatan. Ya, dan Tuhan mengatakan begini, ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara perhatikan kalimat ini ya, siapa yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terjemahan ini masih kurang tepat sebenarnya kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, saya pakai terjemahan ESV, Bapak Saudara. Ya, di terjemahan ESV dikatakan begini, ya, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Ya. Yang kata digunakan adalah us, bukan me. Ya, jadi situ ada perbedaan di sana. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kejamakan ilahi itu mengarah kepada Allah Tritunggal. Bapak Saudara, kalau kita tadi sudah baca Kejadian 1 ayat 26, ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan ayat 27. Ya, bisa next slide ya. Ayat 27 dikatakan begini, ya, saya akan baca sekali lagi ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, perhatikan kata itu. Kemudian supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, katanya yang digunakan. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya, lagi satu ya, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat 2 ayat ini, siapa yang dimaksud dengan kita di dalam ayat 26? Ya, sedangkan di dalam ayat 27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Siapa yang dimaksud dengannya di sini? Bapak Saudara tidak perlu pusing ya dengan baca ayat ini ya. Sebenarnya Bapak, ayat ini sama ya. Kedua ayat ini ingin mengatakan begini ya. Saya ingin mengutip seorang pengkhotbah yang di dalam salah satu seminar dia mengatakan begini. Sebenarnya kata kita dan nya ini merupakan petunjuk untuk Allah Tritunggal. Ya, di mana di dalam petunjuk itu memberitahukan ada kejamakan di dalam diri Allah karena menggunakan kata kita. Tetapi juga kemudian digunakan katanya, artinya apa? Ada ketunggalan di dalam diri Allah. Ya. Misalnya begini, di dalam ayat 26 dikatakan baiklah kita ini jamak. Ya, menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Ya, gambar rupa itu jamak. Ya, kemudian diketambahkan lagi dengan kata kita. Tapi kemudian di dalam ayat 27 dikatakan semuanya itu tunggal. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya, ini bukan bicara Alkitab itu tidak konsisten, ya, atau salah tulis, typo, ya. Tadi ya kata kita, terus pakai katanya satu, gitu ya. Enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa ada kejamakan dan ketunggalan di dalam diri Allah. Dan itu menjadi petunjuk awal ya mengenai ketritunggalan Allah. Nah, meskipun belum disebutkan berapa jumlahnya.
Ya, berapa jumlahnya Bapak Saudara? Nah, lalu yang kedua Bapak Saudara, kalau memang petunjuk awal mengenai ketritunggalan Allah itu sudah jelas dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dan jelas ya di dalam 3 pribadi itu dikatakan, ya, ada 3 pribadi di dalam Perjanjian Lama. Tapi memang belum disebutkan, ya, apakah 3 pribadi itu siapa, ya, belum jelas identitasnya. Dan mengapa hanya 3 pribadi? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5 atau berapapun? Ya, saudara, jamak ini dibatasi di dalam 3 pribadi itu. Ya, kemudian jawabannya jelas, Bapak Saudara, karena 3 pribadi itulah yang sudah diwahyukan Allah, yang sudah dinyatakan Allah kepada kita melalui firman-Nya. Ya, Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu telah menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama 3 pribadi itu sudah ada dan muncul. Namun ya di dalam kitab Perjanjian Baru informasi atau identitas 3 pribadi itu semakin diperjelas kepada kita. Ya, di dalam diri Bapa, Anak, Anak itu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Alkitab itu konsisten sebenarnya, ya. Jadi kita bisa melihat ada benang merahnya Bapak Saudara yang menyatu. Sama Bapak Saudara. Kalau dalam Perjanjian Lama dikatakan ada 3 pribadi begitu ya. 3 oknum di sana ya. Maka di dalam Perjanjian Baru sama. Tidak tiba-tiba nanti di Perjanjian Baru ada muncul tokoh lain ya. Tidak. Sama 3 pribadi itu juga yang muncul ya. Allah Tritunggal yang disebut di dalam Perjanjian Lama dengan Allah Tritunggal yang disebut di dalam Perjanjian Baru itu sama. Hanya saja saya katakan tadi identitasnya itu semakin diperjelas. Ya. Nah, apa buktinya di dalam Alkitab bahwa 3 pribadi itu adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kenapa hanya 3 pribadi? Ya, kalau tadi yang pertama kesalahpahaman yang pertama ada muncul tokoh Maria di sana. Ya, bahkan di dalam beberapa bagian Firman Tuhan ada juga mengatakan malaikat. Ya. Bahkan kalau kita baca Alkitab di PL itu ada malaikatnya juga, malaikat besar. Ya, apakah itu juga pribadi juga? Ya, malaikat itu pribadi juga. Ya, itu di luar itu. Ya, jadi jelas 3 pribadi yang dimaksud di sini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, buktinya apa? Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, dikatakan apa di sana? Sesudah dibaptis, Yesus itu keluar dari air. Nah, pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, ini pribadi roh Allah. Dan kemudian terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ada pribadi Allah di sana. Ya, yang berbicara ya kepada Yesus. Nah, kemudian di dalam Matius 28 ayat 19, 3 pribadi lagi yang muncul di sana. Ya, ketika dikatakan. Ini bicara tentang amanat agung itu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak ada disebutkan pribadi yang lain. Ya, tetap konsisten. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kemudian di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, ini doa berkat yang disampaikan oleh Paulus. Saudara, tetap 3 pribadi itu tidak berubah. Ya, 3 pribadi itu muncul. Ya, bukan tiba-tiba ada muncul pribadi keempat, kelima. Ya, tidak ada. Jadi artinya apa? Inilah yang diungkapkan Allah kepada kita. Ya, 3 pribadi itu siapa? Ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Ya, dan itu secara jelas dan konsisten. Nah, itulah Allah Tritunggal, Bapak Saudara. Ya, satu hakikat, 3 pribadi. Ya, hakikat itu apa? Artinya sifat-sifatnya yang dibagikan sama. Ya, 3 pribadi yang satu, yang saling berbagi sifat-sifat keilahian. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat, ya, pelajari tentang Allah Tritunggal ini. Sekarang masalahnya adalah apa pentingnya kita pelajari doktrin Allah ini, Allah Tritunggal ini di dalam hidup kita sebagai umat percaya. Ya. Bapak Saudara, saya ketika merenungkan ini, saya menangkap paling tidak ada 3 hal penting. Ya, mengapa kita perlu mempelajari doktrin Allah Tritunggal? Yang pertama, Bapak Saudara, bisa next. Ya,
Yang pertama Bapak Saudara, dengan mempelajari Allah doktrin Tritunggal ini, kita sedang dalam perjalanan iman mengenal Allah yang sejati itu. Ya, Allah yang benar itu. Sebab doktrin itu bukan sekedar sebuah teori Bapak Saudara yang dipelajari di seminari, ya, di kelas-kelas doktrinal di gereja, kemudian juga di seminari teologi gitu, di sekolah-sekolah Alkitab, tidak. Ya, yang seolah-olah kalau kita sudah belajar teori ini, doktrin ini, wah kita jadi orang yang hebat, pintar, ya, mampu menguak misteri tentang Allah. Tidak. Ya, bukan itu Saudara. Mempelajari doktrin Tritunggal itu berarti kita sedang dibawa kepada satu taraf kedalaman pengenalan akan Allah secara tepat. Ya, Allah yang kita kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi belajar tentang Allah Tritunggal bukan kita sedang berusaha untuk memenuhi otak kita Bapak Saudara dengan ilmu, ya. Tapi kita sedang menerjunkan diri kita, ya, ke dalam cintanya Tuhan kepada kita. Dan cinta kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita memiliki kerinduan untuk mengenal siapa itu Allah Tritunggal yang kita percayai. Ya. Yang kedua Bapak Saudara, mengapa kita perlu pelajar, ya, Allah Tritunggal ini, doktrin ini. Yaitu dengan mempelajari doktrin Tritunggal, kita sedang membawa hidup kita untuk semakin mempermuliakan Allah di dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara kita mempermuliakan Allah? Saudara, kalau kita tidak mengenal Allah yang benar secara tepat, bagaimana mungkin kita mau memuliakan Dia melalui hidup kita? Ya, tapi kalau kita kenal Dia, ya kita tahu siapa Dia, maka kita akan mampu memuliakan Allah kita. Ya, contoh Bapak Saudara, ya ketika kita belajar Allah Tritunggal ini bukan bicara tentang kita pusing kok ini misterinya libet-libet, ya. Ini katanya 3 tapi 1 gitu ya, 1 tapi 3 begitu. Bukan itu Bapak Saudara, tapi ini membuat kita terkagum. Contoh begini, sebenarnya konsep itu, ya, Tritunggal itu atau 3 itu sudah ada di zaman-zaman dulu Bapak Saudara. Ya, Allah Mesir juga dikenal dengan Allahnya 3. Ya, kemudian apalagi ya di dalam yang lain, ya, kalau kita baca Alkitab, semua mereka mengenal dengan 3 Allah. Ya. 3 Allah yang sama. Jadi seakan-akan mau disangkut pautkan, berarti kita juga sama kekristenan, ya. Tapi Saudara, kalau kayak contoh Yunani, ya, mereka juga percaya ada 3 dewa yang tertinggi, ya. Ada Zeus, ada apa gitu, saya lupa namanya, ya. Saudara, 3 Allah itu yang muncul. Tapi Saudara, kalau kita bandingkan dengan Tritunggal kita itu berbeda. Allah mereka, Saudara, itu Allah itu bisa saling bertentangan. Satu dengan yang lain itu bisa saling memusuhi. Satu dengan lain bisa saling menyerang. Ya, bahkan dari mereka itu bisa apa? Mencelakakan Allah yang lain dengan cara apa? Menciptakan setan misalnya gitu ya, menciptakan iblis, kemudian dipakai untuk menyerang Allah yang lain. Ya, artinya apa? Tidak ada keharmonisan di dalam relasi mereka. Meskipun mereka disebut sebagai Allah. Tetapi Allah kita, Bapak Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang harmonis, ya. Allah yang satu di dalam relasinya. Ya, satu di dalam hakikat dan juga relasinya. Dan Allah kita Saudara tidak terbagi-bagi. Misal Allah orang Yunani yang dikatakan dewanya air, ya hidupnya hanya di air. Kuasanya hanya di air. Kemudian dewa misalnya apa? Dewa neraka, ya, berkuasanya hanya di neraka, ya, di dunia orang mati. Tapi keluar dari situ dia tidak bisa. Ya, Allah kita tidak seperti itu. Allah kita punya satu sifat yang sama. Dimanapun mereka berada, mereka berkuasa. Ya, itulah perbedaan dan mereka tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Mereka harmonis. Nah, karena keharmonisan itulah juga yang bisa kita teladani Bapak Ibu Saudara. Di dalam relasi kita dengan sesama. Di dalam relasi kita dengan keluarga kita. Kalau kita percaya kita sudah punya Allah. Kita sudah menerima Kristus itu di dalam kehidupan kita. Maka Allah itulah yang akan memimpin kita. Ya, yang menolong kita menemukan kebenaran itu. Yang membangun relasi kita yang rusak itu dengan sesama kita, termasuk keluarga kita. Maka Allah yang harmonis itu juga yang tentunya akan mengharmoniskan keluarga kita, ya, relasi kita dengan orang lain. Jadi Saudara, kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal itu, tapi hidupan kita, ya, dengan tetangga, dengan sesama, dengan keluarga masih bentrok satu dengan yang lain, artinya apa? Bisa jadi kita belum mengenal siapa itu Allah, ya, Allah yang penuh dengan cinta kasihnya, Allah yang mengasihi kita. Dan mereka saling mengasihi.
Ya, yang ketiga yang terakhir Bapak Saudara, dengan mempelajari doktrin Tritunggal kita sedang dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Ya, Bapak Saudara, sebab sangat berbahaya sekali bagi umat percaya mengaku percaya kepada Kristus, mengaku percaya kepada Tuhan Allah Tritunggal itu, bersaksi tentang Dia, tetapi kita tidak mengenal, ya, kita tidak tahu tentang Allah Tritunggal itu. Kita tidak berusaha mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh mengenal Allah, ya, maka kita pasti akan terdorong untuk menyaksikan Allah itu bagi orang-orang di sekitar kita, ya, bagi orang-orang lain. Ya, karena itu saudara, penting bagi kita untuk memahami doktrin ini dengan lebih baik, ya, dengan lebih jelas. Ada orang-orang yang pindah agama, ya, saya lihat di YouTube kesaksian hanya gara-gara dikatakan entah pendetanya, entah hamba Tuhannya tidak bisa menjelaskan tentang doktrin Tritunggal, ya. Akhirnya mereka pindah agama merasa wah ini salah, ya. Ada juga yang pindah agama gara-gara apa? Gara-gara simbol segitiga, ya. Saudara, makanya saya tidak pakai simbol supaya tidak salah pahami, ya. Yang simbol segitiga itu ada yang bertanya kenapa segitiga? Kenapa bukan simbol yang lain? Ya, karena tidak bisa dijelaskan maka orang itu pindah agama. Ya, hanya gara-gara itu. Itu sebabnya Bapak Saudara kita penting bagi kita untuk mempelajari akan hal ini. Ya, doktrin Tritunggal supaya apa? Kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Ya, bahkan kita tidak diombang-ambingkan, Bapak Saudara, dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, saksi Yehova dan segala macamnya. Yang mengatakan juga ajaran-ajaran yang lain ada 3 Allah juga dan kita sama. Ya, nah makanya itu kita perlu perhatikan ini, Bapak Saudara. Ya, jadi hari ini jelas, ya, kita bicara tentang 3, ya, Allah Tritunggal itu adalah, ya, 1 di dalam hakikat, 3 di dalam pribadi, ya. 1 hakikat yang berbagi sifat-sifat keilahiannya, ya, di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Nah, itu yang kita pegang, ya. Biarlah kita terus belajar di dalam perjalanan iman kita berusaha untuk terus mencari tahu, ya, mengenai Allah Tritunggal ini dan segala doktrin yang bisa kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara Bapa, berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Kami menyadari ya Tuhan, sungguh di dalam kemampuan intelektual kami ya Tuhan, masih ada keterbatasan, sulit untuk memahami apa yang kami pelajari. Masih banyak misteri di dalamnya ya Tuhan yang mungkin kami belum pahami. Karena itu ya Bapa, di dalam perjalanan iman kami terus mengenal Tuhan. Kau yang boleh nyatakan itu kepada kami Tuhan. Kau boleh bukakan itu Bapa. Sehingga sungguh kami semakin mengenal lebih dalam lagi siapa itu Allah. Siapa itu Allah Tritunggal yang kami percaya dan kami sembah. Kau tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar kami juga ya Tuhan ketika kami memahami doktrin ya Tuhan. Kami juga belajar untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami belajar ya Tuhan menerapkan apa yang kami percaya itu ya Tuhan di dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.